Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Orbit bersama MGMP IPA SMP Kabupaten Purbalingga. Saya Febri Prasetyo Adi. Pada hari ini tamu kita adalah Ibu Dr. Nunik Sugesti SPD MHum. Beliau adalah dosen Fakultas Bahasa, Seni, dan Sastra dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tema hari ini adalah terkait dengan literasi pada sumber belajar dan asesmen di tingkat sekolah menengah. Ini pada saat ini kita sedang podcast di Owabong, Bu, di salah satu wahana wisata terpopuler di Kabupaten Purbalingga. Nggih, sehat, Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Febri. Nggih. Sampai di sini semalam ya, Bu, ya. Alhamdulillah, ini yang kesekian kali Oh, saya ke sekian kilo Purbalingga. lagi. Ya, Semoga ada kesempatan yang lain lagi, Bu, ke insya sini nih. Allah. Baik, Bu, ini kita ngobrol tentang literasi. Ini saya mendengar Ibu itu adalah pakarnya, salah satu pakar yang sering dipercaya oleh Kemendikbud untuk membahas tentang literasi. Terkait dengan isu literasi dan numerasi, Bu, ini saya memantau ini kelihatannya sudah agak ramai belakang ini. Ini sebenarnya yang terjadi apa, Bu? Dan sebenarnya sejak kapan ini literasi ini digaungkan oleh Iya, Kemendikbud? baik, terima kasih. Pak Febri, kalau pakar kayaknya bukan ya. Jadi lebih apa ya, pemerhati lah, Oh, ya, pemerhati, pemerhati, nggih. kemudian juga memiliki minat yang lebih pada bidang literasi begitu. Karena sebenarnya sedikit terkait dengan bidang saya karena saya dari bahasa, tapi sebetulnya literasi itu tidak hanya terkait dengan bahasa begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Febri yang pertama tadi ya, ini apa yang terjadi? Banyak sekali yang terjadi ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah atau upaya pemerintah untuk mempromosikan selalu literasi itu tidak hanya akhir-akhir ini. Jadi bahkan sebelum pandemi pun ya, sebelum pandemi ini juga sudah mulai digaungkan oleh pemerintah. Sebelum Bahkan 2019 ya, Bu, iya ya? benar, bahkan ketika kurikulum yang lama, kurikulum 2013 pun sudah sangat-sangat mempromosikan literasi. Hanya mungkin bentuk-bentuknya saja yang masih disesuaikan dengan saat itu. Nah, kemudian datang pandemi ini, Pak Febri. Ya, pandemi ini sepertinya mengubah semuanya begitu. Iya. Jadi Rencana-rencananya berubah ya, Bu, iya, ya. jadi literasi mungkin yang kemarin masih dianggap ya wajiblah atau sebaiknya kita promosikan, kita kuatkan. Tapi sekarang bukan hanya sebaiknya, tetapi wajib. Memang Gitu ya. sudah Memang saatnya ya, Bu, sudah ya, seharusnya. saatnya untuk kita kuatkan begitu. Karena apa? Pemerintah ini kan juga selalu memantau progres pendidikan di negara kita ya, dan entah itu melalui AKM, kemudian nanti wujudnya dalam bentuk rapor pendidikan. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk melihat itu. Lepas dari itu, terjadinya pandemi ini kan memperburuk ya. Jadi kebutuhan akan penguatan literasi ini diperkuat begitu ya, diperkuat oleh memburuknya kondisi proses belajar anak-anak kita karena pandemi, sehingga terjadi learning loss istilahnya Oh, yang iya, populer iya, itu. iya, betul. Nah, ini salah satu untuk memulihkan ya, untuk memulihkan kondisi ini adalah dengan penguatan kompetensi literasi, dimulai dari memang sasarannya adalah peserta didik, tetapi gitu. tentunya guru, kepala Gurunya juga sekolah harus ya, ini harus digarap dulu begitu Iya, ya. Jadi betul. seperti itu. Jadi sebenarnya memang sekarang menjadi isu yang paling seksi ya kalau saya Iya. perhatikan di mana-mana semua kebijakan pemerintah, Iya, semua semua serba kegiatan literasi numerasi semuanya ya. serba literasi Iya. numerasi begitu Pak Jadi Febri. sebenarnya bukan bagian dari kurikulum merdeka ya, Bu, ya? Otomatis kurikulum merdeka pasti. Ya, artinya tidak serta-merta karena kurikulum merdeka, Tidak hanya tidak. karena kurikulum merdeka, tapi memang pada kurikulum merdeka itu lebih kelihatan lagi begitu Pak. Iya, Jadi iya. perhatian pemerintah kita untuk penguatan literasi ini sebetulnya sudah sejak lama Iya. terlihat begitu ya. Bahkan dulu kalau Pak Ferry masih ingat ada gerakan literasi sekolah Iya, gitu ya. GLS ya. Iya, sampai semangat sekali, bahkan ada event nasional. Kemudian tapi sayangnya lalu agak Pandemi terus terhenti, jarang ya, Bu, ya. kemudian tidak ada event-event yang seperti itu ya. Bahkan waktu itu ada semacam agenda nasional yang terkait dengan literasi juga. Tapi kemudian ya itu yang terjadi. Nah, kemudian ini kita sudah normal, alhamdulillah, Iya. kita ulang kembali. Baik.
Mulai dari awal mulai lagi, Bu. dari awal sepertinya ya. Baik, Bu. Nah, ini kita dari tadi bicara literasi, sebenarnya literasi itu apa, Bu? Iya, baik. Literasi ini kan em, perkembangannya sangat banyak ya Pak Hmm, ya. Dari sejak bagaimana literasi pertama kali didefinisikan atau mhm, mhm. dipahami Iya, masyarakat ya. Ya waktu itu hanya dipahami sebagai kemampuan untuk membaca membaca dan saja, menulis. heeh. Sehingga zaman saya kecil waktu Mhm, itu pengukuran apa itu namanya literasi ya, mhm. itu hanya sebatas bisa membaca dan Mmm, menulis. Tapi ternyata kemampuan itu nggak cukup Pak Febri mhm. untuk bisa survive di era yang saat ini seperti ini Iya, gitu ya. Jadi mhm, kemampuan membaca dan menulis sangat-sangat tidak cukup. Sehingga apa yang dimaksud dengan literasi ini juga berkembang seiring dengan itu mmm, semakin meluas ya. iya, Pernah juga melebar ke pemahaman bahwa literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami substansi dari berbagai bidang, tapi mmm. ternyata ini juga diperbaiki kembali Oh ya, gitu. diperbaiki kembali. Definisinya meluas terus ya, Bu, Iya, ya? jadi karena tuntutan Mmm. tuntutan zaman ini juga semakin bertambah, Iya, sehingga ini sebetulnya nanti di sesi juga akan saya jelaskan ini kemampuan seseorang untuk tidak hanya memahami, mmm, tidak hanya untuk memahami apa yang dia dengar, dia lihat, dia mmm, baca begitu ya, tetapi juga bisa melakukan analisis, kemudian dia juga bisa berkontribusi mmm, kepada negara, masyarakat, dan bahkan dunia internasional begitu Pak. Jadi mmm, ini sudah sangat sangat bergeser ya mmm, pemahaman dari literasi dan literasi ini kan juga jenis-jenisnya banyak ya. Ada literasi. Nah ini kita literasi yang selalu dikaitkan dengan numerasi ya, iya, karena itu kan heeh. selalu yang diukur Oh, oleh pemerintah kita. Ya sebetulnya numerasi itu juga literasi ya, hanya itu mmm, adalah literasi matematika. matematis ya, Dan literasi ini juga banyak sekali jenisnya. mmm, Ada 6 literasi dasar yang memang harus gitu, dikuasai oleh anak didik kita. Nah literasi yang ini adalah sebetulnya adalah literasi membaca. Dan mmm, membaca bukanlah membaca secara baca teks ya, Bu, ya? tekstual, tetapi Heeh, juga dalam berbagai konteks begitu. Jadi mmm, tidak harus selalu berbentuk tulisan, oh tetapi gitu, juga bisa yang lain. Tidak harus lesan, tapi tidak harus selalu tulisan, tapi bisa mhm, juga lesan. Gitu. dan masih ada kemungkinan nanti definisinya meluas terus ya, Bu, ya? Iya, seiring dengan Iya, tuntutannya, Pak. perkembangan Iya, zamannya ya, dulu literasi hanya berbasis teks tulis. mmm, Karena dulu waktu itu teks lisannya sangat terbatas. iya, Kemudian teksnya juga teks tunggal ya. Jadi mmm, jenis teksnya ya paling itu-itu saja. Sekarang sudah iya, nggak bisa lagi, Pak. oh gitu, Di di satu media mhm, ini kita bisa menemukan banyak sekali teks. mmm, Kalau pagi hari misalnya kita nonton TV gitu ya, mhm, atau kita buka IG kita, iya, itu kan teksnya banyak Pak. iya. Tidak hanya jenis teksnya itu banyak sekali, tidak hanya Betul, betul. tulis gitu. Mmm. Ini, eee, literasi terkait dengan murid dan guru, Bu. Iya, Ini kan dalam proses pembelajaran itu, sering digaungkan agar kemampuan atau kompetensi guru dan murid itu di bidang literasi itu ditingkatkan. iya, Kemudian adanya ANBK, Bu, iya. Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang soalnya itu lebih banyak terkait dengan literasi numerasi, yang ujung-ujungnya nanti adalah rapor pendidikan, yang sekarang jadikan salah satu standar kualitas sebuah institusi pendidikan, gitu. Ini sebenarnya kebutuhan murid seperti apa, Bu, terkait dengan literasi ini? Iya. Menarik Pak Febri. Mmm. Kita memang seperti dihantui oleh pengukuran-pengukuran Nah, ya. Salah gitu satunya tuh. adalah asesmen nasional. Iya. Jadi sebetulnya itu adalah hanya alat ukur, Pak. Mmm, Sehingga penguatan literasi yang kita lakukan itu mhm. sebetulnya tidak berorientasi pada asesmen nasional salah satunya, Mmm, atau pada PISA, atau pada tes-tes yang lain gitu yang mmm. sering juga siswa kita menjadi sampel. Oh, Gitu. gitu. Karena itu kan hanya alat ukur, tetapi Mmm, yang ingin kita tuju sebenarnya bukan ke sana, ya. mmm. Adalah ini sebetulnya peningkatan kecakapan berpikir kritis itu ya. Sebetulnya itu yang Goalnya di situ ya, Bu, goalnya ya? di situ, Bapak. Mmm, Cuman kan untuk mengetahui apakah goalnya sudah iya, sampai atau belum, sampai sudah tahap mana tercapai gitu atau ya? belum, Heeh, kan kita perlu ngukur. iya Nah, betul. alat ukurnya adalah kalau Mmm,
di nasional kan kita ada AN gitu ya, di mana di sana ada AKM yang salah satunya adalah literasi begitu. Kemudian ada PISA tingkat internasional dan memang hasilnya memang belum menggembirakan. Tetapi kita tidak boleh pesimis, Tetap Pak. optimis ya, Bu, Tetap ya. optimis karena upaya-upaya kita juga tidak pernah berhenti. Hanya kita perlu Pak, menyamakan persepsi untuk bisa langkah kita sama gitu aja. Nah, kemudian yang dihadapi anak-anak kita ini adalah yang dihadapi ini dalam artian apa yang mereka perlu lakukan begitu, Pak. Tentunya apa yang perlu dilakukan siswa ini adalah mencerminkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang diimplementasikan oleh sekolah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan ini hendaknya meliputi beberapa hal, Pak. Yang pertama adalah bahwa literasi ini tidak hanya sebatas di pembelajaran dan assessment. Bukan hanya di otomatis sekolah, itu harus ya, karena memang tugas real kita adalah menguatkannya di dalam proses pembelajaran dan juga penilaian. Tetapi ada lagi Pak Febri, yaitu bahwa itu semua harus didukung oleh lingkungan fisik yang memang mendukung penguatan kompetensi literasi. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan di kelas itu harus didukung oleh semua yang ada di luar kelas. Lingkungan fisik maksudnya apa? Lingkungan fisik, kita harus memastikan bahwa lingkungan fisik di mana anak-anak kita belajar itu harus kaya teks, Pak. Harus kaya teks dalam berbagai bentuknya. Jadi misalnya ada pajangan-pajangan betul, gitu. Jadi kita upayakan bahwa setiap kali anak-anak kita bergerak gitu ya, mereka akan ketemu dengan teks. Tapi kita pastikan bahwa teksnya bermakna dan berfungsi. Tidak sekedar tempelan gitu. ya, Bu, iya. Jadi kalau dari lingkungan fisik ini kita bisa fokuskan ke 3 tempat sebetulnya. Yang pertama adalah karena dari menit ke menit anak-anak kita ini berada di dalam kelas, mereka belajar, hendaknya di dalam kelas itu pun kaya teks gitu. Tidak hanya teks yang sebagai sumber informasi saja, misalnya jadwal pelajaran, itu kan informasi itu hal ya. yang biasa ya, Bu, hal yang biasa dan sudah kita lakukan, tapi juga diperkaya dengan teks yang merupakan sumber belajar. Misalnya di situ ada peta, kemudian kalau di IPA mungkin Pak Febri juga sudah melakukan ada anatomi tubuh. Nah, itu kan bukan sumber informasi tetapi justru bisa menjadi sumber belajar gitu. Yang ketiga lagi aspeknya adalah perlu penataan, Pak. Jadi tidak hanya memperhatikan teks-teks itu, pokoknya ada teks, oke. Ada yang sebagai sumber informasi, ada yang sebagai sumber belajar. Tetapi itu harus kita lakukan penataan bagaimana itu bisa misalnya mudah diakses oleh siswa. Kan tidak ada gunanya kita pasang teks di atas dinding yang tinggi, yang tulisannya kecil dan tidak bisa terbaca. Nah, ini termasuk dalam penataan. Nah, nanti dan visualisasinya itu juga harus menarik. Iya, sehingga anak-anak ketika lewat itu akan menghentikan langkah, lalu menengok, oh, nah ini salah satunya kelas ya Pak. Yang kedua adalah perpustakaan atau ruang baca. Kita harus selalu menguatkan perpustakaan kita. Kalaupun sekolah tidak memiliki perpustakaan yang memadai, paling tidak memiliki ruang baca, di mana di sana juga kaya dengan berbagai macam fasilitas bacaan. Kemudian yang ketiga adalah di luar 2 tempat itu Pak. Kita kan ada lorong di sekolah, ada kantin, ada mohon maaf kamar mandi atau toilet, ada ruang guru dan semuanya. Itu kalau bisa tidak bersih. Kebanyakan kelas kita sangat rapi dan bersih, tetapi tidak tidak kaya teks gitu. Saking rapinya nggak ada apa-apanya ya Bu ya. Jadi tapi bukan berarti banyak teks itu tidak rapi. Kan tadi saya mengatakan tentang penataan. Ada jadi estetikanya di situ ya. Betul. Jadi kita ciptakan tempat-tempat di mana anak-anak kita ini sering beraktivitas itu di sana kayak teks. Bahkan misalnya jalur evakuasi yang hanya tanda-tanda seperti itu pun juga bisa kita fungsikan begitu Pak Febri. Dan ini harus direncanakan, harus dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing, betul. Jadi dan bahkan pemerintah ini melakukan banyak hal ya, bahkan ada kegiatan penyiapan
apa namanya, infografis ya, atau media-media yang bisa digunakan untuk hal tersebut, Pak. Jadi nanti ada dari pemerintah ditempel-tempel begitu. Ini yang bisa ditempel Oh gitu. seperti itu, Pak, yang Pemerintah juga salah menyiapkan satunya. contoh-contoh sumber itu ya Betul, Bu ya. betul. Nah, ini nanti bisa diperkaya tentunya oleh sekolah masing-masing. Itu kan yang di sekolah ya Bu ya. Sementara di rumah ini siswa kan lebih banyak menggunakan HP ya Bu ya. Betul, Jadi bisa jadi literasi juga masuk ke media betul. sosial seperti itu Iya, ya Bu ya. betul. Iya, jadi anak-anak kita, maka dari itu Pak, teks yang kita kenalkan itu teks multimoda, Hmm, ya. Teks multimoda kan berada di mana-mana. Kita duduk saja membuka HP kita, ini tidak terhitung berapa teks yang bisa kita hmm, akses. Tetapi kan anak-anak harus diajari bagaimana berliterasi dengan baik dan bijak, memanfaatkan informasi, iya. bukan hanya untuk entertainment, tetapi Hmm, juga mereka menjadi memiliki pengetahuan yang lebih luas, tahu bagaimana cara menggunakan, bisa mengakses dengan baik, dan juga ini. Jadi karena memang itu Pak yang kalau zaman saya kecil mungkin itu tidak ada, mungkin hanya ada media teks yang dalam bentuk tulis iya, atau audiovisual mungkin hanya sebatas televisi, televisi. audio hanya sebatas radio. Hmm. Sekarang kan banyak Sekarang sekali. banyak Nah, macam ya Bu ya. nah anak-anak kalau tidak dibekali bagaimana Hmm, berliterasi, takutnya mereka hmm, tidak bisa bijak dalam menghadapi berbagai macam hmm. teks tersebut, Pak. Oke. Jadi sangat penting. Saya pernah membaca ada kaitan antara literasi dengan hoax gitu Bu. Iya, Iya, itu betul. kaitannya seperti apa Bu? Ya, kaitannya sangat jelas, Pak, Hmm, sangat kelihatan. Ketika kita berbicara tentang literasi kan sebetulnya berbicara tentang berpikir kritis gitu ya. hmm. Nah, di dalam literasi ini kan ada tingkatan proses berpikir yang bisa dilatihkan. Oh gitu. Dari tingkat berpikir tapi tidak terkait dengan taksonomi Bloom ini ya. Oh iya Ini iya, dengan yang lain gitu yang ya. lain. Karena di dalam literasi Hmm, ada yang pertama ini adalah mencari informasi, hmm, mencari lokasi informasi, kemudian memahami, kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Ketika hmm, kita hanya di level 1, hmm, kita tidak mencoba untuk menangkap hal-hal yang tersirat begitu, apa yang hmm, sebetulnya mau disampaikan melalui teks itu. Nah, itu gitu. ada di level 2, Pak. Nah, Hmm, kemudian oke, kalau kita sudah mampu itu, hmm, apakah kita bisa sampai ke evaluasi dan refleksi? Artinya, hmm, oke, ini saya menangkap pesan ini walaupun tidak eksplisit di dalam teks iya. itu. Tapi benarkah ini? Hmm, Benarkah ini kita ada analisisnya iya ya Bu, betul kemampuan ada analisis ya. analisis mengevaluasi teks itu. Evaluasi. Benar nggak ini ya? Ini sumbernya, ini Hmm, siapa ini yang nulis ya? oh gitu. Ini ditemukan di mana ini? Oh Apakah iya. ini bisa dipercaya, bisa Hmm. dipertanggungjawabkan, gitu Jadi ya? melatih siswa untuk tidak menelan mentah-mentah informasinya Betul, gitu. betul. Jadi tidak langsung reaktif dengan Iya. apa yang mereka terima. Nah, itu Mm-mm. kan adanya di level ketiga, Pak, Oh dari gitu, literasi. iya. Jadi kita latih, tapi Iya. memang kita tidak bisa melatih langsung tinggi, tetapi Iya. memang kita ajari dulu bagaimana kalau mereka ingin mendapatkan informasi tentang Mm-mm. sesuatu A misalnya, Mm-mm. bagaimana mereka bisa mendapatkan itu di teks-teks yang mereka temui. Nah, Hmm. kemudian mereka setelah mahir, Mm-mm. mereka kita naikkan sedikit Oh gitu. keterampilannya ke level yang kedua, Pak. Mereka Hmm. bisa memahami, mengintegrasikan informasi Mm. dan bahkan termasuk menemukan informasi implisit yang kita lakukan melalui inferensi. Nah, Iya. oke, berarti kan nangkap meskipun tidak tertera secara eksplisit mereka Mm. tetap bisa nangkep. Nah, itu kita Hmm. ajarkan. Oh Nah, gitu. kemudian yang ketiga, oke, saya sudah mendapatkan yang saya inginkan, Mm. baik itu implisit atau eksplisit. Mm. Tapi saya harus mengecek lagi nih. Oh. Saya harus melakukan evaluasi dan juga refleksi teks, mengaitkan dengan apa yang sudah saya peroleh sebelumnya dengan Hmm. teks-teks yang lain yang sudah saya pernah baca begitu, Oh Pak. gitu. Jadi kalau ini sudah mereka kuasai, insya Allah Iya. mereka akan berliterasi Tidak dengan mudah baik. nerima hoax gitu ya Bu Betul. ya. Jadi hoax tidak mempan. Tidak mempan ya. Begitu. Baik Bu, ini kemudian terkait dengan literasi yang sekarang asesmen bersama yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga itu Bu, Iya, itu kita sudah mencoba mengarah ke literasi dan baik. numerasi. Ya. Iya. Namun masih banyak kebimbangan atau kebingungan dari Mm-mm. baik itu guru maupun murid terkait dengan
sebenarnya model asesmen literasi itu seperti apa ketika masuk ke wilayah yang selama ini dianggap anti literasi, misalnya matematika gitu Bu. Itu Karena bentuk hanya ada angka ya ya Pak ya, lah hanya ada walaupun tidak angka-angka 100%. ya. Itu bagaimana kita berliterasi di matematika gitu Bu Baik, sederhananya. jadi di awal-awal juga dulu berkembang literasi di mapel bahasa, Mm-mm, literasi di mapel non mm-mm, bahasa. Bapak sebetulnya ini kita sama-sama guru bahasa maupun non bahasa ini punya beban masing-masing. mm. Eh, di awal dulu seolah-olah literasi, penguatan kompetensi literasi ini adalah tugasnya guru bahasa. Bahasa Indonesia, Bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jawa bahasa gitu ya. Inggris, bahasa Jawa. Hmm, Karena dimaknai secara sempit itu tadi. hmm, Sehingga sepertinya sukses tidaknya literasi di hmm. masing-masing itu adalah tanggung jawab guru guru bahasa. bahasa. Sehingga guru mapel yang lain santai saja, itu kan tugasmu gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa Pak. Kemudian termasuk numerasi. Numerasi ini juga itu kan matematika ya, nanti guru bahasa nyantai aja. Sebetulnya tidak begitu ya. Karena numerasi itu kan tidak sama dengan matematika sebetulnya gitu. Jadi saling. Nah, sekarang ini sudah kita balance kan, kita seimbangkan bahwa ya literasi itu memang tugas dari semua mapel karena literasi itu tidak memandang mapel. Literasi itu bukan hanya seperti membaca yang ada dalam mata pelajaran bahasa. Tetapi ini memang diperlukan, ini kan keterampilan ya, kecakapan ya, kecakapan yang diperlukan untuk siswa mampu berpikir secara kritis. Nah, ini tidak hanya di mapel bahasa, tapi di mapel-mapel semuanya, Pak. Jadi ada literasi Betul. matematika, literasi bahasa gitu. Istilahnya bukan literasi matematika, literasi bahasa. Okay. Literasi hanya literasi. Gitu. Tetapi penguatannya itu dilakukan oleh semua guru mapel. Dengan demikian guru mapel perlu kita bekali dengan strategi-strategi literasi. Gitu. Sebetulnya di mana? Kok mapel IPA perlu sih? Kok mapel matematika perlu? Karena literasi ini kan bukan untuk mapel bahasa, Pak. Bukan untuk siswa sukses dalam mapel bahasa tidak, tapi sukses dalam hidup mereka, gitu ya. Ketika mereka belajar, apakah tidak ada aktivitas membaca pada mapel MIPA? Tentunya pasti ada dan sangat banyak. Walaupun mungkin punya ciri khas tersendiri. Betul, ya Bu ya. Iya. PJOK kelihatannya hanya di lapangan saja, tapi tidak. Jadi mereka juga kadang-kadang kan harus nonton video bagaimana gerakan senam yang benar. Itu literasi juga Bapak. Jadi literasi ini membekali siswa bukan dalam aspek bahasa, kita jangan sempitkan seperti itu ya. Jadi untuk bisa menguasai atau memahami sesuatu hal, literasi berbicara di situ. Iya. Tidak hanya harus berupa simbol teks gitu ya, simbol gambar, simbol apapun itu kan kemampuan membaca itulah simbol gitu ya. Yang kita sebut sebagai teks multimoda. Ada teks yang sifatnya visual, ada yang audio, ada yang audio visual, ada yang taktil. Bapak yang tunanetra itu kan nggak bisa melihat, nggak bisa melihat tulisan. Tapi bisakah tetap berliterasi? Bisa, karena teksnya gitu ya. Ada yang taktil. Taktil itu kan rabaan ya, sehingga kita tahu ini kasar, ini lembut. Nah, kalau lubang-lubang itu ya. Kalau tunanetra kan dia menggunakan rabaan dan itu jenis teksnya kan misalnya itu juga berliterasi itu literasi. Jadi teksnya itu jenisnya macam-macam, Pak. Ada juga yang gestural, gerakan ya. Jadi misalnya terutama misalnya orang bisu tuli, nah itu kan pakai gerakan Pak. Pakai bahasa isyarat itu bahasanya itu juga itu sedang berliterasi juga ya. Betul. Kemudian yang ini spasial. Ketika kita kan sering buka Google Map ya. Kalau kita tersesat, kita juga sedang mengakses teks. Peta juga. Peta itu adalah jenis teks spasial. Spasial namanya. Iya. Ketika kita nonton video di YouTube, nah itu adalah audiovisual gitu ya. Ada yang audio saja. Kemudian kita kalau ke toilet tidak akan pernah salah. Perempuan masuk di laki-laki, laki-laki masuk di karena ada sesuatu di sana Pak. Ada teks, mungkin tulisannya ladies and gents, pria wanita, tapi kadang-kadang nggak ada tulisan sama sekali, tapi gambar. Iya, jadi gambar yang menyimpulkan
wanita, gambaran yang menimbulkan pria. Oke, Itu berarti juga literasi, Pak. itu literasi Iya, ya. betul. Iya, Kita iya. tidak pernah parkir di tempat yang dilarang parkir, itu karena di sana juga ada simbol Jadi dilarang literasi itu parkir. ada di mana saja, Ada di mana, kapan Pak? saja ya, Kapan Bu saja, ya. di mana saja kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari Iya, iya. teks gitu. Nah, Iya. sehingga itu implikasinya adalah bahwa eh, asesmen nasional kita, khususnya yang AKM literasi, itu kan teksnya macam-macam, Pak, dan sudah mulai teks ganda. Karena di dalam sekali kita mengakses sesuatu, teksnya bisa bermacam-macam, Pak, di dalam satu tampilan. Oh, gitu. Ya, di situ misalnya ada narasinya, tapi juga didukung oleh poster misalnya, Oh, gitu. didukung oleh diagram alir misalnya. Jadi ya ini semakin hari semakin Semakin variatif semakin ya, Bu. variatif dan semakin banyak teks yang seperti itu. Sekarang mulai jarang teksnya tunggal kan. Iya. Iya. Nanti ke depan mungkin ada teks yang triple ya. Sangat mungkin, Modelnya Pak, sangat Oke. dipisah kan begitu, Pak. Di tes pisah dan AKM juga sudah mulai Iya, saya tahu. untuk yang literasi ini jadi dihadapkan pada teks tulis, ada gambar, mungkin ada simbol atau ada yang lain. Dipisah juga begitu, Pak. Jadi bahkan kadang dua-duanya dua teks gitu ya disandingkan, lalu mencoba memahami dua teks itu secara bersamaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan itu mencerminkan pemahaman dua teks itu secara langsung. Begitu, Pak Febri. Oke, menarik sekali Bu ini. Jadi sebenarnya literasi itu yaitu di mana saja kapan saja Iya, ya. Dan iya. untuk keperluan sehari-hari juga. Keperluan gitu ya. sehari-hari. Jadi itulah mengapa penguatan kompetensi literasi ini tidak hanya untuk misalkan sekarang di level SMP, tidak hanya membuat mereka survive pada saat mereka belajar di SMP saja, tetapi sampai akhir hayat mereka, Pak. Iya. Ya, karena keseharian kita sejak kita membuka mata hingga menutup mata lagi mau tidur itu kan nggak pernah lepas dari teks, Pak. Iya. Terutama HP ya. Iya, Minimal HP, lihat WA atau media sosial yang lain gitu. Iya, betul. Iya. Kemudian kalau kita masuk ke skop sekolah lagi, Bu. Iya. Ini wujud atau program apa saja yang bisa dikembangkan sehingga kemampuan literasi siswa itu signifikan naiknya. Betul. Jadi sebetulnya agak kembali ke yang apa yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam proses pembelajaran dan asesmennya pasti harus kuat, gitu ya, harus kuat prosesnya dan asesmennya, gitu iya, ya. jadi kita mengajar, ketika kita mengajar jangan lupakan literasi, tapi kemudian ketika mau menilai karena ada anjuran asesmen yang berliterasi, kemudian baru kita masukkan literasi. Oh, ini kan iya. Siswanya mungkin jadi agak, meskipun sebetulnya literasi juga sebetulnya saya yakin Bapak Ibu guru itu tidak pernah tidak berliterasi di kelasnya. Hanya apakah sudah porsinya sudah benar dan apakah caranya sudah efektif. Nah, itu yang perlu kita samakan persepsinya. Enggak mungkin guru tidak melakukan penguatan literasi. Ketika siswa ada penugasan membaca misalnya, itu, Bu. Misalnya gurunya nggak bisa datang, iya, suruh baca gitu ya. Minimal itu. Jadi saya tidak percaya bahwa guru tidak melakukan penguatan kompetensi literasi. Perlu memang kita membenahi saja, Pak. Membenahi apakah yang Bapak Ibu guru pahami tentang literasi itu sudah benar, kemudian apakah proporsi waktunya sudah memadahi, kemudian strateginya apakah sudah tepat dan efektif. Begitu. Nah itu, Bu. Ini kadang kalau misalnya saya ada kegiatan, ada keperluan sehingga tidak bisa masuk kelas atau mungkin terlambat, ada penugasan misalnya membaca gitu, Bu. Tetapi minat siswa kok rendah ya. Jadi ketika dicoba direfleksikan dan sebagainya itu seperti mereka tidak membaca. Itu sebenarnya di kesalahannya di strategi atau di sebelah mana, Bu? Mungkin kita jangan menyalahkan ya, Pak, ya. Kasihan menyalahkan diri sendiri juga ya. Jadi kita melakukan evaluasi saja, apa nih yang kurang sebetulnya ya. Jadi ini kan terkait dengan minat baca dan ketahanan membaca. Mungkin siswa minat bacanya tinggi, Pak. Tapi ketika sudah agak panjang teksnya gitu, aduh kok 10 panjang menit ya. gitu Aduh, ya, sudah Bu, masuk ke 20 menit ya, udah semangatnya sudah. Ini bukan salah mereka juga. Karena sekarang ini kan teks-teksnya cenderung pendek ya, Pak ya, di media sosial. Mereka kan lebih aksesnya ke situ, bukan ke buku yang jumlah halamannya ratusan. Nah itu problemnya ketika baca buku itu, Bu. Iya. Jadi mungkin apa karena kontennya yang berat,
murid belum memahami atau mungkin proses kita selama ini membuat siswa berliterasi kurang ya. Baik, jadi banyak sekali yang harus kita lihat Pak. Tadi kan lebih ke apa namanya, minat daya tahan membacanya yang jadi karena mereka terbiasa dengan teks-teks pendek. Ya. Jadi guru sekarang ya Pak nggak apa-apa memberikan teks pendek itu nggak salah karena memang saat ini yang kita hadapi memang seperti itu. Tetapi ada kalanya ketika kita dengan tujuan-tujuan tertentu misalnya tujuan akademik, otomatis kan kadang kita akan sering ketemu dengan teks yang panjang. Jadi kita balance, jangan hanya diekspos ke teks pendek yang itu sudah keseharian mereka. Nah saatnya di sekolah mereka kita kenakan yang lebih panjang lagi seperti itu secara bertahap gitu ya. Nah kemudian itu terkait minat dan ketahanan. Terkait minat Pak, ini juga penting ya. Kita harus sebaiknya memberikan variasi bacaan, variasi bahan bacaan. Misalnya Pak Febri pelajaran IPA ya kebetulan ya, kan sudah ada buku teks IPA. Nah selama ini yang diberikan sebagai bahan bacaan mungkin sebaiknya tidak hanya sebatas yang ada pada buku teks IPA. Ada variasi lain. Ada variasi karena pemerintah juga sekarang ini Pak luar biasa Pak, buku yang sudah dihasilkan oleh pemerintah, terutama buku non teks ini luar biasa, bisa diakses di banyak link bacaan non teks ya. Nah ini tapi kan saya mengajar di sekolah, apakah boleh menggunakan bacaan non teks? Mengapa tidak? Ya jadi pegangan guru itu buku teks hanya salah satu sumber. Kita bisa memperkaya pembelajaran kita dengan pemanfaatan bacaan non-teks. Dan ini pemerintah sudah sangat konsekuen dengan penyediaan bahan bacaan non-teks untuk menunjang pembelajaran. Jadi misalnya topiknya apa, misalnya fotosintesis mungkin ya, maka materinya tidak hanya yang ada di buku teks Pak Febri, tetapi kita ambil dari materi-materi lain, bacaan-bacaan lain, bisa dari internet, bisa dari buku-buku populer dan sebagainya yang materinya senada dengan itu dan pasti tampilannya berbeda Pak. Mungkin malah lebih menarik ya Bu ya. Iya betul, jadi kita akses dari berbagai sumber. Jadi kita juga ini Pak, jadi perlu juga memperkaya diri kita dengan bahan bacaan non teks. Dan ini tentunya disesuaikan dengan minat siswa, level kemampuan siswa begitu ya. Dan itu sangat tersedia dengan luar biasa. Banyak. Mau nggak kita mencarinya. Iya begitu. Untuk sementara kalau bisa belum mencari secara mandiri, pemerintah menyediakan link-link di mana bisa diakses bacaan non teks mulai dari SD sampai dengan level SMA Pak. Betul. Jadi itu yang kemudian untuk program yang lain itu kan yang ada di kelas ya. Yang ada di luar kelas ini banyak sekali program yang bisa kita laksanakan. Kalau dulu kan dengan GLS ya. Dulu kayaknya tuh literasi cukup hanya dengan membaca 15 menit. Sekarang ini sudah sangat berkembang gitu programnya. Kemudian kalau misalnya kita punya sudut baca atau apalah namanya, di situ tidak hanya pajangan gitu ya. Betul-betul dipakai. Jadi itu juga harus ada sirkulasi. Jadi kalau bukunya sejak anak masuk SMP mau lulus lagi kok nggak ganti-ganti bukunya, setiap kali mereka ke sana itu lagi saya sudah baca nggak jadi gitu ya, sehingga nanti lama-lama sepi pengunjung gitu. Nah jadi harus ada sirkulasi. Kemudian buku-bukunya juga harus dijenjangkan sebaiknya. Pemerintah juga sudah menyediakan buku-buku berjenjang sehingga ketika topiknya sesuai dengan mereka. Iya. Jadi misalnya tentang fotosintesis di SMA juga sepertinya ada lagi ya Pak ya. Mungkin nanti bahan bacaannya agak berbeda begitu. Jadi dengan level siswa, minat siswa. Dan juga begini, kemasan substansi di dalam bahan bacaan tadi. Sering saya menemukan, misalnya materi IPA, saya pernah menemukan komik Pak, karena kebetulan saya juga waktu itu langganan untuk anak saya komik, tapi substansinya IPA banget. Jadi di sana kalau komik kan ada tokoh, ada setting, ada alur cerita. Nah itu ada di sana. Jadi anak-anak tuh suka. Tetapi substansi IPA-nya masuk gitu. Walaupun nanti kontennya ya berjenjang ya, nggak harus semuanya pelan-pelan. Betul. Gitu, nanti kalau level SMA, fotosintesis kan tingkat kedalamannya bisa berbeda dengan fotosintesis topik itu di SMA begitu. Iya. Jadi Pak tidak hanya teks-teks yang kita berikan ke siswa ini tidak harus selalu yang teks informasi, tetapi bisa juga teks fiksi. Itu tadi saya menemukan teks komik
itu IPA banget, penulisnya juga para expertnya IPA, tetapi dikemas dalam bentuk fiksi. Fiksi. Nah, Dan bukan hanya siswa yang tertarik mungkin ya, bahkan orang tua bahkan orang tua, dan orang dewasa pun. saya turut membaca karena IPA bukan bidang saya, tentunya keminatannya tidak setinggi dengan Bapak Ibu dari IPA ya. Tetapi saya jadi saya menikmati jadi belajar Tertarik ya, Bu, ya. meskipun bukunya agak tebal gitu. Oh gitu. Ya. Iya. Iya, menarik sekali. Ini terakhir Bu, ini Iya. Ibu mungkin bisa memberikan pesan pada guru-guru atau murid di Purbalingga agar literasinya meningkat dan sebagainya, gini silakan Bu. Untuk Bapak Ibu guru lah ya mungkin Iya, ya. Mungkin dengan di bawah supervisi Bapak Kepala Sekolah, harapannya Bapak Ibu guru ini semangatnya tetap membara untuk melakukan penguatan kompetensi literasi, baik mapelnya itu bahasa maupun bukan. Karena ini tidak dikotomi bahasa atau non bahasa, tidak memandang jenis mapelnya, semuanya bertanggung jawab. Kemudian bersama-sama dengan kepala sekolah mendesain program literasi. Jadi setiap pojok sekolah, setiap tempat kosong gitu ya, itu kita gunakan Isi dengan untuk literasi. menciptakan lingkungan kaya teks. Ya. Tidak hanya kaya teks sebetulnya, kalau itu dikemas dengan program-program yang lebih menarik, misalnya ketika ada sudut baca atau pojok baca atau apalah, tapi bukan yang di perpustakaan atau di perpustakaan juga boleh. Di situ kan ada banyak bahan bacaan. Bagaimana misalnya ada antologi puisi misalnya, ada buku tentang itu. Bagaimana kalau itu kita tampilkan di dalam sebuah performance sederhana, tidak harus ada panggung dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu kan juga berliterasi, Pak. Kemudian ketika mereka membaca buku cerita yang ada di situ, mungkin ada lomba dramatisasi itu ya. Jadi diangkat dari cerita buku cerita yang mereka baca, mereka mendramakan. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan itu membuat mereka dan intinya mereka memanfaatkan literasi yang ada ya Bu. Iya, atau mungkin ada program bisa saja loh Pak, mengubah satu informasi dalam bentuk teks ke bentuk yang lain. Mungkin ini ini sebetulnya di IPA bisa Pak. Misalnya menjelaskan tentang proses metamorfosis. Itu akan lebih menarik kalau tidak dalam bentuk teks yang deskriptif sekali, mungkin beberapa paragraf. Bisa nggak kita ubah itu ke diagram alir misalnya? Nah itu ada gambar-gambarnya. Betul. Jadi mereka itu bisa kita latihkan dan mereka biasanya senang Pak kalau diadakan kompetisi ini paling bagus siapa ini yang itu jadi itu salah satu jadi jangan sepi kegiatan, tidak hanya teks yang pasif gitu ya, tidak hanya teks yang diam saja, tetapi ada aktivitas-aktivitas di sana. Kemudian juga promosikan penggunaan berbagai macam teks. Jadi ketika guru mengajar ini misalnya tentang topik yang sama, tidak harus dengan selalu membaca. Mungkin nonton video yang terkait dengan substansi yang sama. Dan itu termasuk literasi ya Bu? Iya Pak, karena kan tadi teksnya jenisnya banyak sekali. Begitu. Nah teman-teman yang siswa-siswa tentunya kalau ke-trigger atau itu kan mereka akan reaksi positif atau negatif kan tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan menarik pasti mereka. Jadi buatlah mereka itu enggak merasa disuruh membaca, tetapi merasa tertarik untuk membaca. Begitu. Iya. Jadi perlu diskenariokan, perlu ditata ulang gitu ya, tampilannya, formal dan sebagainya. Iya, jadi mereka itu ketika ke perpustakaan itu bukan karena penugasan guru saja, tetapi memang di sana ada yang menarik gitu Pak. Jadi bukunya yang mungkin selalu diupdate ya, kemudian penataannya yang menarik, dibuat perpustakaannya senyaman mungkin. Nah ini ternyata PR kita sesuai dengan banyak. selera anak, sesuai dengan usia mereka gitu ya, dan apa ya dan mereka bisa dilibatkan Pak. Jadi untuk prosesnya ini bisa dilibatkan. Yuk kita perbaiki atau kita tata kembali perpustakaan kita gitu ya, sambil mungkin di jam-jam yang sudah kita siapkan, kita libatkan mereka. Jadi ini sebetulnya bukan hanya siswa menikmati, tapi mereka dilibatkan dan mereka bisa di luar dugaan Pak, anak-anak sekarang ini lebih kreatif.
Nggih. Ketika mereka kan keterampilan mereka di digital ini kan Iya. sangat bagus sekarang ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, memberdayakan, bukan memanfaatkan, tetapi secara positif ya. Dan mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Kadang lebih kreatif dari Kadang lebih gurunya. kreatif. Coba ini kelas kita kok sepi teks ya, Nah. gitu. Coba dibuat misalnya banner atau apa seperti ini. Mereka bisa lebih bagus dari kreasi kita karena Betul. mereka terlahir sebagai ini ya penduduk asli digital atau digital Oh, native. iya. Jadi mereka Yang punya kemudahan Iya, dalam menyusun-nyusun dan gitu ya, Bu ya. tanpa belajar Ah, mereka bisa. Artinya Iya. belajarnya secara mandiri. iya, iya. Gitu. Jadi sangat bisa mereka kita libatkan begitu Pak Febri. Oke, terima kasih. Ya. Semoga semangat Bu Nunik berliterasi bisa tersalurkan ya. Insya Allah. Semoga eh, teman-teman guru di Kabupaten Purbalingga nanti bisa meningkatkan kemampuan literasinya sehingga nanti pada akhirnya ke muridnya menular gitu. Betul. Nanti ujung-ujungnya goalnya ya di dinas pendidikan itu ada goal sendiri, di sisi lain ada kita masing punya goal yang pada prinsipnya nanti bermanfaat untuk kehidupan Betul. sehari-hari. Kita buat mereka selalu survive Iya. di era manapun karena Iya. mereka memiliki kompetensi literasi yang memadai. Itu. Oke. Terima kasih Bu Nunik atas kesediaan waktunya, atas ilmunya dan sebagainya. Semoga ini memberikan berkah buat kita semuanya, Bu. Amin. Terima Terima kasih. Ini sesi ini podcast yang kedua. Ya. Semoga nanti bisa kita ketemu lagi dengan podcast yang berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Salam sampai literasi jumpa. untuk Oke. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.